ternyata semua orang baru sadar bahwa yang menyelamatkan Islam di dunia ini hari ini Nahdlatul Ulama lagi kroso, baru kerasa. Setelah apa? Setelah wong sak donya mbledos kabeh. Islam teng Afghanistan mbledos, Islam di Suriah meletus, Islam di Iran, Irak meletus. Tapi yang di Indonesia tumbuh subur sampai sekarang loh. Pengajian kayak gini diterpa gelombang teroris juga aman, dan tidak ada satupun teroris tumbuh dari anaknya Nahdlatul Ulama. Paling anaknya tonggone NU sing dadi teroris. Loh itu kenapa? Orang kan sekarang bertanya-tanya. Kula niku keliling donya menjelaskan itu. Dilalah saiki kebetulan wong Merangin sing kebagian. Ternyata nama Nahdlatul Ulama itu menyelamatkan kita semua. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama, al-ulama itu mengajarkan kedudukan manusia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Sik nggawa Islam niku sapa? Rasulullah. Muridnya Rasulullah disebut sahabat. Muridnya sahabat disebut tabi'in. Bukan ashabus sahabah, bukan temennya sahabat, bukan, tapi pengikut. Tabi'in itu pengikut yang harus ikut sahabat ketika pengen mengerti Rasulullah. Nggak boleh ngelompat. Pengikutnya tabi'in disebut tabi'in. Pengikutnya pengikut, bukan ashabut tabi'in, bukan tabi'iyah, bukan sahabiyah, bukan, ning tabi'in. Pengikutnya tabi'in disebut tabi'in. Duh, itu pengikut kelas baru 3 generasi. Nah kalau orang sekarang sebutannya apa? Sebutannya apa? Taruh sini ikut Kiai Mukhlasin. Ya cuman begitu itu bentuknya. Suruh lebih ya nggak bisa Kiai Mukhlasin, ya itu. Kok kon jubahan ya ora iso. Ya cuman Kiai NU yang tadi itu loh, ya Kiai sing iku mau lho sing dilantik kan. Ya rembes-rembes, ya mengono kuwi. Ya cuman itu kiainya lah, yang ini iki lho bentuke ya elek-elek, ra ono sing gagah. Loh kita itu disebut apa? Kita itu cuman mengikuti ulama-ulama tadi. Nah, ulama-ulama tadi kedudukannya juga cuman pengikut. Pengikuti sapa? Pengikuti kiai-kiai, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu juga cuman pengikut. Pengikuti sapa? Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari pengikutnya Kiai Utsman. Kiai Utsman hanya mengikuti Kiai Khairon Bagareng Roto Purwodadi. Kiai Khairon ini hanya mengikuti gurunya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim mengikuti gurunya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid mengikuti gurunya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan mengikuti gurunya Kiai Jabar. Kiai Jabar cuman kenal Islam karena mengikuti gurunya namanya Kiai Abdul Rahman. Kiai Abdul Rahman kenal Islam karena mengikuti gurunya namanya Kiai siapa? Kiai Sambu Lasem. Kiai Sambu ini mengikuti guru, cuman mengikuti gurunya, wong ra petuk dhewe karo Rasulullah. Mengikuti gurunya Kiai Abdul Rahman, Kiai siapa? Benowo. Mengikuti gurunya Raden Abdul Rahman Joko Tingkir. Cuman mengikuti gurunya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ya cuman pengikutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang cuman mengikuti Sunan Ngampel. Sunan Ngampel itu cuman pengikutnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi cuman pengikutnya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro. Ini cuman pengikutnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Ahmad.
Ini pengikut gurunya Sayyid Abdul Malik, mengikuti gurunya Sayyid Alawi Amil Faqih, mengikuti gurunya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, mengikuti gurunya Sayyid Ali Kholik Qasam, mengikuti gurunya Sayyid Alwi, mengikuti gurunya Sayyid Muhammad, mengikuti gurunya Sayyid Alwi, mengikuti gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, mengikuti gurunya Sayyid Isa An-Naqib, mengikuti gurunya Sayyid Ubaidillah, pengikut gurunya Sayyid Muhammad, pengikuti gurunya Sayyid Ali Uraidi, mengikuti gurunya Sayyid Ja'far Shodiq, mengikuti gurunya Sayyid Muhammad Bakir, mengikuti gurunya Sayyid Zainal Abidin, mengikuti gurunya Sayyidina Hasan Husain, mengikuti gurunya Sayyidina Ali. Nah, ini yang diajar langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kan gitu ya, tepuk tangan sing banter, gak usah sungkan. Nah, kalau sebegitu panjang terus sebutan kita apa? Ya tapi panjangnya pol. Iya. Lu ya gitu itu. Ikut thariqah Kiai Mukhlasin misalnya. Kiai Mukhlasin ya cuman mengikuti Kiai Khalwani. Kiai Khalwani mengikuti Kiai Nawawi, wong dibeat sama Kiai Nawawi. Kiai Nawawi dibaiat sama Kiai Siddiq, Kiai Siddiq dibaiat Kiai Zarkashi, Kiai Zarkashi dibaiat sama Kiai Abdul Karim Banten, Kiai Abdul Karim Banten dibaiat sama Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas dibaiat sama siapa? Sama Syekh Samsuddin, Syekh Samsuddin dibaiat kalian Syekh Murad, Syekh Murad dibaiat kalian Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah dibaiat kalian Syekh Abdul Rahim, Syekh Usman dibaiat Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim dibaiat kalian Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar dibaiat kalian Syekh Yahya, Syekh Yahya dibaiat kalian Syekh Isamuddin, dibaiat kalian Syekh Samsuddin, dibaiat Syekh Nuruddin, dibaiat kalian Syekh Wayuddin, dibaiat kalian Syekh Samsuddin Maleh, dibaiat kalian Syekh Muhammad Hatta, dibaiat kalian Syekh Abdul Aziz. Lah niki sing dibaiat langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuh, kelas ini begitu. Lah mula awak dhewe itu tahu, oh awak dhewe iki nameng murite ulama, maka kita harus mengikuti caranya ulama. Kalau sahabat mengikuti cara mengajarnya Rasulullah, contoh Rasulullah mengajar sahabat tidak dituliskan Quran karena apal. Wong apal kok ditulis. Kaya kula wis apal bojo kula ya ora tau nggawa fotone bojoku. Kula mulai ibu-ibu aja seneng nek bojone nggawa fotone, iki berarti rong apal. Ini sederhana. Tapi begitu Rasulullah meninggal, sahabat ini kan kudu ngajari yang bawahnya. Yang bawahnya nggak ketemu Rasulullah, maka nggak bisa diajar langsung oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat punya cara baru nulis Quran. Sayyidina Umar bilang, ya Abu Bakar, ini kalau Quran nggak ditulis itu hilang. Kata Sayyidina Umar, jangan, ini bid'ah. Ya kalau bid'ah menurutmu itu nggak nulis, bid'ah menurut saya adalah nulis. Ya nggak ada hasanah sayyi'ah itu, ya nggak ada. Ini pasti besar manfaatnya. Begitu Sayyidina Umar nulis Quran, akhirnya Sayyidina Utsman punya pegangan Al-Quran. Akhirnya generasi ini meninggal. Quran ini mesti disebar ke generasi yang lebih bodoh lagi. Namanya tabi'in, karena sudah lebih bodoh dikit. Maka Quran dikasih titik, karena sebelumnya menglongkek-longkek kaya cacing ngono tok. Akhirnya dikasih titik. Tahun 65 Hijriah yang ngasih titik Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi, tabi'in ini ngurusi bawahnya lagi, nggak bisa titik tok. Maka tahun 150 Hijriah Quran dikasih syakal, fathah, kasroh, dhammah. Yang kasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Syibaweh. Nggak ada di zaman Rasulullah. Generasi ini hilang, bawahnya nggak bisa baca.
karena semakin banyak yang baca Quran lidahnya berbeda-beda. Wadduha dibaca orang Turki keluarnya wadduhe. Mustaqim dibaca orang Turki keluarnya mustaqin. Orang Jawa suruh bilang alhamdu keluarnya alkamdu. Wong punyanya Hono Coroko. Ya hayu ya qayyum metune yo kayuku yo kayumu. Robbil alamin nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo keluarnya Robbil ngalamin. Nggak punya huruf dot, punyanya lo, maka Ramadan tadi romelan. Orang Bali suruh sirotol nggak bisa keluarnya sirotol. Sirotol lagi nanam talai model makedu alai malah dolin Bali. Orang Bugis suruh bilang alaihim nggak bisa keluarnya alaihing. Mustaqim 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 alaihim alaihing alaihim alaihing. Dek tebu ireng ada dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim mingkem siratal ladzina an'amta alaihim. Nah ini dunia berubah karena pengikutnya banyak. Maka kemudian ada yang punya inisiatif membuat ilmu penelitian di Kufah, Makkah, Madinah. Ilmu itu dikasih nama At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lu itu zaman ngono tok, iku sakmono. Baru hadis, sapa ayo sing nulis hadis? Ayo hadis zaman tahun 300 baru ditulis. Rasulullah pernah memerintahkan ini, tulis. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Rasulullah pernah melarang ini. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. Aku pernah bersama Rasulullah. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada. Saya cuma lihat tok, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Nang sampean krungu tok, sami tu kola Rasul. Lu tahun 300. Nah, karena kita ikut ulama, maka kita selalu berpegangan pada pelajarannya ulama sampai hari ini. Makanya NU selamat, sing liyane ora selamat. Kenapa? Ndak mau pakai ulama. Pegangan sirotol mustaqim, nggak mengikuti sirotol ladzina an'amta alaihim. Ya konslet Kang, konslet. Kenapa sekarang banyak orang konslet? Diulang ulama tahlilan nggak mau, niatnya bagus, ngecek sendiri dalam Quran delok dhewe eneng ora ya tahlilan ya, eneng ndak ya yasinan. Sampai jengking ya ndak ketemu tahlilan sama yasinan di Quran. Wong yasinan sama tahlilan itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Apa-apa kalau di sini sudah dipakai dikasih akhiran an, katok nek rung dinggo, nek dinggo katok an. Sarung kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai sarung ngan. Yasin itu belum dipakai, kalau sudah dipakai yasinan. Tahlil kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai tahlilan. Maka tahlilan itu bahasa Jawa, bukan halala yuhallilu. Tahlilan bukan, itu bahasa Jawa. Lah terus ngeceknya nggak pakai ulama, ya konslet. Akhirnya cari doanya orang mati sama orang hidup, orang mati sampai apa enggak? Ketemu ayat la taziru waziratu wizra ukhra, ya enggak sampai. Wong laisa minal insani illa ma sa'a. Tapi enggak mau pakai nalarnya ulama. Tafsir Ibnu Abbas enggak dipakai. Mula ra petuk. Nek itu ayatnya Walid bin Mughirah masuk Islam, dulure bilang kamu enggak usah masuk Islam, nanti kalau dosamu banyak tak tanggung. Nah, Allah menurunkan ayat itu. Nah, ayat itu berlaku kapan? Besok kalau semuanya sudah mati, orang nggak bisa nanggung, ini wis mati kabeh. Kalau masih ada yang hidup berlaku walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah iku carane ulama, maka saiki akeh wong konslet. Ngono lho. Kia ulama kalau ngajar zikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang protes. Ini ndak mencontoh sahabat.
Sahabat itu kalau berzikir diam begini, kok kita cerewet? Ya ben. Sahabat muridnya Rasulullah diem begini, qalbuhu lam yanam, hatinya kepada Allah. Lah wong merangin sak merengene ya turu. Nggih mboten? Di sini makanya itu caranya ulama. La ilaha illallah pakai son. Untuk apa? Agar yang tua-tua itu mendengar bisa menirukan. Lah terus nek imame mek meneng ini tak? Lah sing sepuh-sepuh itu beli tasbih terus muter tasbih muni apa, Mbah? Mbah. Ora krungu kok. Wong imamku meneng wae. Ya gitu kan masalah. Ini cara pendidikan ulama. Mengajarkan Al-Qur'an dulu yang enggak ada TPQ, TPA, pondok pesantren enggak ada. Tapi karena ini caranya ulama harus bikin pondok pesantren. Pujian enggak ada zaman sahabat. Ya enggak ada, ngapain pujian zaman sahabat? Wong adzan zuhur setengah 12 makmumnya sudah di dalam masjid. Lah di sini adzan zuhur setengah 12 makmumnya ning ndi? Ya ning kebun sawit. Ning sawah. Maka ulama mengikuti aturan Rasulullah. Shallu kama raaitumuni usolli. Salat itu waktunya panjang, ala itu luas. Alal mimbar itu yo ala sini, yo ala sini, ala. Tapi kalau kanan kiri geser dikit atau apa? Fauqa, tengah tit atrof, itu bahasa Arab. Nah maka sholat duhurnya kiai ya setengah loro biasa, setengah dua sambil wal jamaahnya beda. Sunnah wal jamaahnya sahabat, jamaahnya tabiin, wal jamaahnya tabiin, tabiin. Nah, wal jamaahnya kiai, ayo tukang ngarit, tukang panen sawit, ditunggu setengah 12 yang nggak datang, maka kiai nunggunya setengah dua, jam setengah loro lagi tunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang pakai ditunggu di masjid nggak datang. Robbana ya Robbana, sambil nunggu kok gak masuk ya. Robbana zalamna anfusana, lho kok ora mlebu meneh, pegel nunggu capek, tombo ati capek nambani atine dhewe wong kekeselan ngenteni. Sampai ping 5 ndak masuk baru kiai ini rodok keras diuruki anjang-anjang geng-gengnya kayak jerantal. Itu muridnya ulama khas Rasulullah. Mulutan kita yang datang pada Rasulullah, Isra Mi'raj kita yang datang pada Rasulullah. Agar apa? Kita bisa mengikuti Rasulullah. Sama al ulama warasatul anbiya. Maka kita yang mendatangi ulama, bukan ulama yang mendatangi kita. Mek ngono tok rumuse. Maka kemudian orang dibikin cinta sama Rasulullah. Ya caranya terserah, wong carane ulama. Nek wong desa-desa ya diajari sholawatan cara desa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulid tahun gajah. Iki cara desa. Nek cara santri wassalamun mustamirun kulakhi ni'ata janda sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niku nek santri nom, nek santri tuwek ya halo ya Nabi salam alaika ha Rasulullah, napase wis cekak gitu. Ini cara dhewe niki ulama. Ini cara ulama nggih. Nek carane Habib Syekh ya ngoten nika, ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah
kok ya hanana carane Habib Syah. Di cara dhewe. Ngono sing ra iso selawatan melu Habib Syekh nggawa gendera. Ini ning lapangan. Ana sing ra iso nggawa gendera menggo jempol tok. Ini cara. Nah, yang ibu-ibu punya cara sendiri. Apa caranya? Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng. Wong senengane dangdutan. Ya Rabbi Aisyah Doisa tata Adbadayaji Ya Ya wailal jud Duhai senangnya pengantin baru deneng dari iku ulama sing duwe ngono iku. Senengane India ya kasih India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Aisyah Daisa advadayaji Ya uwailal ju Naknu jiranum bidal harami Haramil ikhzani wal Naknu min qawmim bisakanu wa bimin khaw Tumhihu mata lu tumhihu lu India niku jangan nika. Lagi iki carane ulama. Sing senengi Jawa kei Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Ayo praune nek gak ulama gak duwe niku lho mule pangkate muridé ulama sing Sunda ya eslilin mah jadi ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi Syaniwa Adfataya jiratal Ya uhailal ju Eslilin mandi Lemula Gus Dur ini gak solawatan langsung digawe lagu dangdut Astaghfirullah Rabbal baraya Langsung nyantol Khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang. Lho niku lagune Dalaila. Sing nyanyi niku grupe Awara yang ngarang namanya Ahmadi kalian Abdul Qadir. Surabaya para habaib, para ulama. Maka lagune bagus, ada bertasbih, lah tasbih itu memberatkan timbangan. Ngoten niku. Lah saiki sing gawe lagu wong koclok kabeh. Ono lagune ya aneh, ono lagu kok takok mawon. Di mana? Di mana? Di kemana? Lain. Ono lagu ra ono suarane, bokong tok. Lagune Inul. Sampai kiai-kiai ribut itu Inul setan, goyang iblis. Gus Dur tok yang mengatakan nggak apa-apa, kata Gus Dur. Akhirnya Gus Dur waisui karo kiai sa Indonesia.
kula sing kebagian Gus dari Kiai Fuad Hasyim, beto Gus Dur teng Cirebon, kita adili di sini. Ya kula Gus tak omongi Gus, timbali kiai-kiai teng Cirebon. Monggo, kula mara kali Gus Dur teng Cirebon. Ya adili kali kiai-kiai sak Cirebon. Gimana Gus? Inul kok nggak apa-apa. Kalau udah goyang Gus ngeplek bokongnya ketok Gus. Katoke lo plek ngene iki nang penuh syahwat. Mindul-mindul kok ora apa-apa piye. Sampeyan sing bener. Jawabe Gus Dur, "Lho apa sampeyan wis lali nek aku wis ra weruh." Lah ini yang kayak gini. Lah itu semua ulama. Ulama itu punya sekian cara. Tidak semua orang bisa baca Quran. Maka ulama bikin semaan Quran karena semua orang punya kewajiban mengenal Quran. Matanya nggak kenal karena nggak bisa baca. Mulutnya nggak kenal juga karena nggak bisa baca. Tapi ketika ulama bikin semaan Quran, orang datang mendengarkan Quran. Besok di akhirat ditanya, mana Quranmu di matamu? Nggak ada ya Allah. Nah kenapa? Nggak bisa baca. Quran di mulutmu? Nggak ada ya Allah. Lah kamu simpen Quran di mana? Di kuping ya Allah. Ini, kamu simpen di kuping kenapa? Lah Kiai NU bikin semaan Quran. Ya Allah, alhamdulillah kuping saya nyimpen Quran. Ya sudah kalau gitu kupingmu masuk surga. Kuping tok. Perintah Allah itu sebut asmanya Allah, bismillahirrahmanirrahim, sebut aja asma Allah. Lah Kiai NU orang dikumpulkan diajak duduk berzikir kepada Allah, memperkenalkan mulutnya ya Allah ya Allah ya Allah, keliru ya Allah. Memperkenalkan matanya pada Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya turu. Akhirnya kemudian besok di akhirat tanya, mana perkenalanmu pada Allah di mulutmu? Hilang ya Allah. Nah kenapa? Nyebutnya susah. Matamu hilang ya Allah. Lah kamu nyimpen zikirmu di mana? Di pantat ya Allah. Lah kenapa? Waktu itu saya duduk ikut majelis zikir. Oh ya sudah kalau gitu pantatmu masuk surga. Pantat tok. Nah ini ilmunya ulama karena seluruh jawarih dimintai bertanggung jawab. Lah kalau di Arab seluruh mulut matanya bisa, orang sini suruh bilang Allah keluarnya Allah. Nah itu jangan dilangkai. Kita disuruh mendoakan orang mati dibikinkan tahlilan. Lah maka kemudian bagi yang tidak mau tahlilan sekarang malah nggak mendoakan orang tuh. Wah saya suruh wiritan 100 kali bisanya cuma 10, berarti yang 90 tanggungannya mursyid. Kan gitu. Enak kok, nggak ribet. Nah itu agama kayak ngoten niku. Itulah sesungguhnya kenapa kita musyahadah semua ini menunjukkan bahwa kita manusia. Lah alhamdulillah kita dikenalkan kepada Allah oleh ulama. Dadi ora konslet. Lah sing liyane ya konslet kabeh, wis konslet tok, wis sampean golek endi? Ayo. Angger jenggote dawa titik konslet. Angger cingkrang konslet. Kenapa? Karena itu baik, tapi bukan kelas kita make itu. Angger wis juban konslet. Nah ya kita ini konslet. Maka kiai kayak santri Lirboyo dulu pakai peci putih aja nggak boleh kalau belum haji. Nah saiki urung apa-apa wis belu-belan wis apa. Akhirnya ya rusuh, rumongsone wis sahabat. Akhlaknya hilang, rumangsa wis paling apik dhewe ini susah. Mula ndi Kiai NU biasa mawon paling rokokan udah tutut ngono tok mawon. Nah ini namanya ulama yang mengajarkan pada kita bahwa kedudukan kita itu muridnya ulama. Nih sampean ngelumpat konslet. Dulu nggak kelihatan, kita tahun 90-an saya ngaji menjelaskan ini susah karena nggak ada contohnya. Lah saiki contohnya wis ana nih kalau Afghanistan, kalau Suriah, maka orang Suriah mulai belajar NU ke Indonesia. Al-Ahqaf dari Yaman dipindah ke pesantren-pesantren NU di Indonesia. Orang Mesir setelah gagal Ikhwanul Muslimin, Al-Azhar membuka jurusan baru Islam Indonesia dengan kurikulum Nahdlatul
ulama. Loh, Uni Soviet membuat masjid terbesar Uni Soviet. Beliau Putin hanya mengatakan yang boleh menjadi imam di masjid kami hanya orang Indonesia Nahdlatul Ulama. Lho kaya ngono. Makanya ojo heran, Muktamar Makassar jumlahnya baru 80 juta, Muktamar Jombang sudah 120 juta. Mosok 5 tahun mundak 40 juta. Tonggone dhewe dari 20 juta turun ke 15 juta. Ya tenang mawon wong NU niku. Aman-aman sampean melu NU. Wong melu Kiai Hasyim kok ora aman ngopo to? Kita itu pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu satu-satunya ulama Indonesia yang lulus dari Arab membawa gelar Hadratus Syekh. Gelar Asy-Syekh, gelar Al-Faqih nggih. Gelar Al-Faqih niku mensyaratkan 2000 hadis sahih hafal. Gelar Al-Alim apa syaratnya seprapat Quran. Al-Alama syaratnya hafal Quran. Asy-Syekh niku syaratnya hafal sahih Bukhari Muslim. Nek Hadratus Syekh niku kudu hafal kutubus sittah sak rijalul hadise. Maknane napa? Kiai Hasyim niku hafal sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah sak rijalul hadise. Wong Indonesia mek loro, Kiai Hasyim karo wong wedok saka Palembang namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Ora ngopo mosok sampeyan kuwatir karo wong hafal hadis telu tok ngono kuwi. Kok aja to. Apa meneh ana sing hafal hadis siji kullu bid'atin. Apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Saanane iku mawon hadise kaya kunci Inggris. Kunci siji nggo buka saanane lah, ini yang ndak benar. Itu ndak boleh, larangan endi? Ora ana larangane kok ora oleh. Kaya manuk kula niku ndek manuk, saya punya burung beo. Pinter. Indonesia tanah airku, bisa manuk kula. Sama gubernur Jawa Timur mau dibeli 10 juta, ndak boleh. Karena bagi saya manuk beo walaupun bisa nyanyi Indonesia Raya, dia tetap bukan warga negara. Lah ya bukan warga negara wong manuk beo kok. Walaupun muni syahadat ya ora Islam. Ngono lho wong manuk beo. Akhirnya pinter. Assalamualaikum. Arep tamu lewat. Assalamualaikum. Tamu lewat. Assalamualaikum. Tamu lewat. Assalamualaikum. Lah kok suwe-suwe opo lewat assalamualaikum. Kucing lewat assalamualaikum. Bal gelundung assalamualaikum. Taun cali gorengan assalamualaikum. Lah ya pegel kula ngisin-ngisini. Karo bocah-bocah digelep pinggir WC niku. Lah kok suwe-suwe assalamualaikum hilang malah ngono. Nah ini lama-lama kan gitu. Iki wong saanane kok kulo bid'atin dolalah bid'ah kabeh. Iki bid'ah, iki bid'ah, iki bid'ah. Bid'ah itu bahasannya sahabat sing weruh Rasulullah, tapi karena yang bahas itu wong geblek-geblek iki dadi saanane bid'ah. Tongkat masjid iku lho dadi bid'ah. Ini kan nggak masuk akal. Nek ora saking gobloknya uang orang ngarani tongkat masjid kok bid'ah. Lho bid'ah iku mboten ngeten lho. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Niku salat Jumat zaman Nabi. Suwe-suwe zaman Sayyidina Utsman niku wonge mulai ndak mau. Alasannya nggak denger adzan. Maka Sayyidina Utsman memerintahkan yang satu adzan di pasar. Besoknya lagi mereka merasa bahwa sholat Jumat itu bukan pengganti zuhur, maka akhirnya sholat zuhur nggak perlu sholat Jumat. Ngeyel lagi umat Islam, itu kan nggak perlu 40 orang, berdua aja kan boleh. Terus ribut, ini laki-laki aja apa perempuan aja. Lama-lama Imam Syafi'i nyari ayatnya ini dengan ketentuan-ketentuan hadis dan sunnah. Imam Syafi'i memutuskan wajib pengganti zuhur 40 mukimin laki-laki. Maka saking pentingnya sholat Jumat tak kasih syarat, kata Imam Syafi'i 2. Syarat pertama imam khotibnya li ulamaihim karena ilmunya. Yang kedua lima syayikhim harus tua. Begitu praktek kiai alim tua khotbah kesuwen ya dedek. Maka Imam Syafi'i memperbolehkan penggunaan pegangan mimbar. Setelah dikasih mimbar kok masih begini-begini, padahal khutbah itu
rukunnya seperti sholat duhur, nggak boleh begini-begini, biar nggak begini-begini dipegangi tongkat. Maka tongkat dalam mazhab Syafi'i kedudukannya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, bukan kedudukan bid'ah. Dan sing bakas goblok ya diarani bid'ah. Nah bid'ah sholat Jumat niku napa? Ono nek dijalankan habis sholat asar lah niku bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketiga, saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muwafiq bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muwafiq ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan.
Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.